Sidoarjo, silakan limpahkan perkara itu, saya tunggu. Kemudian Kejari Sidoarjo, saudara Gatot, saya akan siap taruh sama Anda. Dan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dulu melaporkan kami, saya tantang Anda. Ya, jangan khawatir. Saya tidak akan pernah menyerah. Saya tidak akan pernah menyerah. Saya akan melawan. Ingat, ya, kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Dan kepada masyarakat, sudah waktunya Anda harus berani lawan yang namanya tirani kecurangan. Kita tidak boleh lagi kasih kesempatan kepada siapapun. Ternyata sebagian besar penyidik kita tidak mengerti KUHP. Jadi ingat, masyarakat harus belajar tentang KUHP. Saya akan men-training Anda, ya. Saya bersama dengan istri saya yang juga pengacara akan men-training Anda. Ya, kami akan men-training Anda bagaimana itu menghadapi polisi-polisi yang jadi penyidik oknum, penyidik nakal. Ya, tidak mengerti hukum, tapi mereka diberi kewenangan. Ya, masyarakat, saya lihat, saya dapat laporan hari ini dari anak saya, ada ya yang ditangkap narkoba, padahal dia beli obat melalui pasaran ini. Dia lagi diajak deal. Saya tunggu nanti, saya akan kejar ini. Tolong ya, saya akan apa? Jadi saya minta kepada penyidik, mulailah belajar masalah KUHP. Lakukanlah, terapkan KUHP. Saya tidak akan pernah berhenti, terutama Pengadilan Negeri Sidoarjo yang sedang yang menjadi pelapor atas perkara saya sedang menunggu. Ya, mungkin istri saya juga ingin orasi. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mengenai terkait undang-undang ITE yang dikenakan juga kepada saya sebagai tersangka saat ini. Padahal ingat, saya juga seorang pengacara yang bisa dikriminalisasi. Bagaimana masyarakat biasa yang tidak tahu hukum bisa jadi menjadikan suatu makanan yang empuk kepada mereka. Jadi awal kisah terhadap undang-undang ITE bermula terhadap laporan kami kepada 2 BPR, ya, 2 BPR yang ada di Sidoarjo. Ini adalah cukong mafia hukum yang mempermainkan hukum kita. Pada waktu itu kami melaporkan terhadap 2 BPR tersebut terhadap undang-undang perbankan yang dilakukan oleh bank yang menyalurkan dana pribadi kepada nasabahnya. Waktu itu kami melaporkan di Polda. Hampir 3 tahun kasus ini mandek. Kami tidak diam. Tetap kami upayakan karena di situ sudah ada permainan. Dan akhirnya 2 direktur BPR ya yang ada di Sidoarjo ini yang gak akan kami lupa karena ini adalah sebuah rentenir yang dilegalkan oleh negara. Ini kasihan masyarakat nasabah, khususnya BPR yang nakal ya. Jadi waktu itu 3 tahun kami melaporkan dan berupaya sehingga 2 BPR tersebut dijadikan tersangka. Ingat ya, 3 tahun. Kami sebagai masyarakat tentunya sudah melaksanakan apa yang dianjurkan pemerintah, yaitu melalui upaya hukum. Pengaduan sudah kami lakukan, baik di Propam, baik di Jamwas, Kejaksaan, baik di Bawas, Badan Pengawas, baik di baik di Komisi Yudisial. Semua kami lakukan, tapi tidak ada satupun surat kami dibalas. Hingga ke Maleka saja yang belum saya lakukan. Ingat itu ya. Jadi semua lembaga itu semua hanya kamuflase. Ini yang kasihan kepada masyarakat kita. Jadi surat kami tidak pernah ditanggapi terhadap adanya oknum-oknum penegak hukum yang curang. Setelah proses di Polda Jatim 3 tahun dijadikan tersangka, akan tetapi mereka tidak ditahan. Padahal unsur terpenuhi terhadap undang-undang perbankan, yaitu ancamannya 10 tahun. Ya, setelah sampai di
kejaksaan, dilimpahkan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, apa yang terjadi? Berkas bukan ke berkasnya korban yang dipelajari, tetapi berkasnya tersangka justru dipelajari sehingga mereka konspirasi terhadap tersangka. Ini sangat menyakitkan. Harusnya jaksa adalah pembela para korban yang menegakkan suatu undang-undang dan mentaati undang-undang, tetapi mereka berkonspirasi dengan tersangka. Baik. Dan akhirnya kita ribut dan adanya viral di Kejaksaan Jawa Timur, sehingga kasus ini dilimpahkan. Mungkin karena supaya masyarakat tahu terhadap adanya kenapa saya dijadikan tersangka Undang-Undang ITE, supaya tahu awal kronologinya. Sehingga waktu itu kami ribut, artinya bukan karena undang-undang kasus ini dilimpahkan, tetapi karena viral adanya di Kejaksaan Jawa Timur. Lanjut setelah itu, pada waktu persidangan sudah saya beritahu kepada majelis hakim, tolong kasus ini dilimpahkan bukan karena undang-undang, tetapi karena viral. Hakim itu berjanji kepada saya dia netral. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu proses persidangan banyak sekali sudah rekayasa dilakukan oleh hakim terhadap putusan onslah kepada 2 DPR Jati Lestari. Apa onslahnya? Di dalam pertimbangan hukum hakim ada penyelundupan saksi ahli OJK yang tidak pernah di berita acara pemeriksaan dia muncul, bahkan di dalam fakta persidangan tidak pernah dihadirkan dan menjadikan suatu pertimbangan oleh hakim. Justru saksi ahli yang hadir tidak satu pun. Inilah suatu penyelewengan terhadap adanya hakim yang dibilang wakil Tuhan. Ya, oke. Jadi saya perlu pesankan kepada saudara Hakim Eko. Hakim Ridwan, Anda telah menyelundupkan namanya saksi ahli yang tidak diatur dalam KUHP. Karena itu, saudara sekalian, Mahkamah Agung kalau tidak pernah bertindak ini sampai kapanpun saya akan tetap bersuara. Dan bahkan, tolong diingat. Ingat ya, dan bahkan jaksa yang harusnya membela korban, tetapi mereka konspirasi dengan tersangka. Sampai sekarang. Apa yang terjadi? Dia juga berkonspirasi dengan pengacara, sehingga pasalnya yang ditentukan supaya onslah mereka sudah ada suatu. Jadi sekali lagi kepada Bawas sudah pernah periksa kami. Ingat juga, saya baru ingat ya, bahwa Komisi Yudisial tidak ada gunanya. Periksa kami selama 6 jam dan dia mengaku sebagai hakimnya Ahok. Tapi sampai saat ini dia tidak pernah memberikan suatu klarifikasi kepada kami bahwa apakah saudara Hakim Eko, Ridwan dan teman-temannya sudah ditetapkan atau diberikan sanksi. Jadi kami tidak akan pernah berhenti untuk bersuara. Ingat, melalui mimbar dari Mahkamah Kebenaran ini, saya perlu sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi secara terbuka bahwa Komisi Yudisial tidak memberi manfaat kepada kami pencari keadilan. Bahkan Bawas, ingat ya, saya pernah pergi ke Bawas di Jakarta, tidak pernah satupun orang Bawas menemui kami. Bawas itu kami sebagai masyarakat mencari bantuan hukum terhadap adanya hakim-hakim yang curang yang disebut wakil Tuhan dan mereka merasa dirinya adalah dewa. Komisi Kejaksaan tidak ada gunanya. Komisi Kejaksaan tidak memberi apa-apa. Komisi Kepolisian Negara kami mengirim surat tidak ada jawaban. Sehingga kami dilaporkan Undang-Undang ITE oleh Ketua Pengadilan yang pada waktu itu dia di Jakarta dan dia tidak tahu apa. Harusnya sebagai Ketua Pengadilan dia mengawasi anak buahnya sehingga tidak ada lagi kecurangan terhadap keadilan masyarakat yang mencari kebenaran di Indonesia. Ingat ya, Ketua Pengadilan dan ingat Polres Sidoarjo yang menetapkan saya tersangka, padahal sebagai korban tidak boleh diwakilkan. Apakah dia mewakili dirinya sendiri atau mewakili institusinya? Saya akan terus bersuara. Perhatikan kepada para penegak hukum yang curang, yang dungu, yang rakus, yang mempermainkan masyarakat. Kami hadir. Mahkamah Kebenaran hadir. Kami tidak akan terdiam. Saya sebagai pengacara, saya juga sedih melihat teman-teman saya, khususnya organisasi saya yang
penegakan hukum khususnya di pengadilan yang mencoreng nama institusi. Ingat ya, ada pengacara satu yang mencuri fotokopi jasa saya, bernama siapa? Doktor. Dia bergelar doktor, tapi dia pencuri fotokopi jasa saya. Saya akan kejar kamu, wahai sang dokter pengacara perempuan yang gemuk orangnya. Saya lupa namanya. Saya akan kejar kamu. Ingat, saya sudah pernah jadi terdakwa gara-gara kamu curi saya punya fotokopi ijazah. Saya bahwa kami adalah profesi yang terhormat, bukan profesi yang 86. Ingat, kasihan, negara ini adalah negara hukum. Saya cinta dengan Kepolisian Republik Indonesia. Saya cinta dengan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia. Saya cinta pengadilan, tapi saya tidak ingin ada oknum-oknum penegak hukum yang mencederai, yang bertameng di dalam institusinya. Karena saya sebagai seorang pengacara bisa dikriminalisasi. Bagaimana masyarakat yang buta dengan hukum? Ya, jangan karena kalian adalah mempunyai baju seragam, akhirnya kalian bisa mentersangkakan dan ingin menahan kami. Ingat, pada waktu saya diproses di penyidikan Sidoarjo, saya tanya kepada penyidiknya, apa dasarnya korban ini melaporkan kami? Ingat, korban ini adalah suatu pejabat dan dia berdasarkan surat tugas. Mana ada undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 terhadap penghinaan, dia bisa sesuka-sukanya ya menggunakan surat tugas. Kami saja sebagai pengacara kalau melaporkan terhadap korban tidak boleh diwakilkan, harus prinsipal. Dan ingat, ketua pengadilan adalah pejabat. Ya, saya cium ini jubah sebagai pengacara, saya cium. Saya cinta profesi saya pengacara. Saya bangga jadi pengacara. Ingat, saya akan lawan penyidik yang goblok, penyidik yang dungu. Ingat, saya akan lawan JPU yang curang. Saya akan lawan hakim yang dungu, yang tidak mengerti hukum. Saya cium. Demi alma mater, demi pengacara toga ini, saya akan melawan. Saya akan terus melawan. Ingat, penyidik waktu itu saya tanya, dasar apa kalian menetapkan saya tersangka? Apa kata penyidik? Bukan berdasarkan KUHP, bukan berdasarkan peraturan Bareskrim, tetapi berdasarkan pimpinan. Bagaimana adanya orang yang bisa duduk sebagai penyidik kalau orang-orang itu tidak tahu aturan undang-undang? Negara membayar mereka menggunakan uang rakyat. Tolonglah ingat, pengacara masyarakat tidak dibayar oleh negara. Ya ingat, kita ini mencari uang sendiri, tapi aparat hukum dibayar oleh negara menggunakan uang rakyat. Dia tidur pun dibayar, dia sakit dia bayar. Saya akan lawan. Saya akan terus. Penegak hukum adalah memang dia dilindungi oleh undang-undang. Sebagai penegak hukum dilindungi undang-undang. Tetapi apabila penegak hukum melanggar hukum, undang-undang tidak akan melindungi. Harus dihukum mati. Anda adalah sudah menzolimi rakyat, ya. Sudah berapa banyak korban-korban Anda kriminalisasi. Tetapi kali ini saya sebagai pengacara, saya tidak mau dikriminalisasi lagi. Karena saya akan beberkan semua bukti yang ada terhadap perkara kami. Karena semua apa yang dibilang negara hukum adalah negara yang buat kalian adalah pembodohan kepada masyarakat. Jadi saya ingatkan kepada masyarakat, jangan pernah takut atas kezoliman, jangan pernah takut atas kriminalisasi, karena mereka juga bisa pensiun, ya. Bukan karena dia sebagai sekarang seorang polisi itu akan mencederai institusi. Ingat, institusi ditegakkan oleh negara untuk melindungi sebagai pengayom masyarakat, bukan melindungi kalian, membuat kalian kaya kepada anak-anak istri Anda. Harap diingat, dicatat sekali lagi, ya. Bab 3 Pasal 3 KUHP mengatakan peradilan dilakukan menurut ketentuan undang-undang KUHP. Jadi polisi, JPU, hakim bekerja sesuai dengan KUHP. Ketika polisi tidak bisa bekerja dengan sesuai KUHP, ya, saya ingin mengatakan salam saya kepada Polresta Kota Mojokerto yang sampai sekarang ini ingat ya, Polresta Kota Mojokerto, kami sudah berusaha membantu klien. Ingat, kami membantu klien yang korban lebih daripada 1000 orang, yang kami tangani lebih dari 100 orang, agar mereka itu yang ditipu oleh pengusaha bodong, harusnya pengusahanya ditangkap.
Polresta Kota Mojokerto mempermainkan klien. Tolong sampaikan kepada masyarakat, saya tidak perlu ragu. Ini sudah nggak benar. Sudah hampir 2 tahun. Saya ingatkan Investasi bodong yang dilakukan oleh saudara Rofiq dan kawan-kawan sampai sekarang masih diputar-putar. Ini adalah penegakan hukum yang tidak sesuai dengan KUHP. Bagaimana mungkin polisi yang digaji oleh negara untuk bekerja membela korban? Kenapa? Ya, tolong disampaikan. Saya umumkan ini, mudah-mudahan ini semua masyarakat tahu bahwa Polresta Kota Mojokerto telah mengabaikan laporan daripada pengaduan masyarakat yang hanya memproses jalan di tempat. Sampai sekarang tidak pernah ditahan, tidak pernah dihukum oleh itu pelakunya. Bagaimana mungkin mereka ingin membela pelaku? Inilah tanda-tanda pada Polresta Kota Mojokerto. Kalau Anda keberatan silakan proses, tapi kami sudah berusaha. Kami sudah berusaha untuk melakukan upaya, tetapi Anda tidak melakukan apa-apa. Anda hanya mengatakan sudah TSK tapi tidak apa-apain. Ingat, kewenangan Anda sudah diberikan oleh KUHP agar menahan orang, agar tidak pergi, agar tidak lari, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulang kesalahannya. Itu adalah pasal yang memang harus ditahan tapi tidak ditahan. Saya yakin ini ada permainan. Tolong masyarakat Mojokerto, hati-hati berurusan dengan Polres di Mojokerto. Kalau Anda ketemu dengan oknum yang menangani perkara ini, maka Anda akan cilaka. Saya kasihan, sudah ada 3 orang yang korban meninggal. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada hasil yang diberikan. Saya mohon kepada Bapak Kapolri yang terhormat, Anda sudah mengatakan apabila ada oknum penegak hukum yang melanggar hukum, Anda binasakan. Dan baik Jaksa Agung mengatakan juga demikian. Ingat sekarang Bapak, terkait Undang-Undang ITE, banyak yang diprovokasi oleh oknum-oknum penegak hukum yang mana mereka telah mempelintirkan terhadap undang-undang tersebut. Ingat bahwa undang-undang itu tidak bisa dipersepsikan, sudah jelas. Tetapi oleh penegak hukum yang curang, mereka mempermainkan. Salah satu contoh kasus yang sekarang menimpa kepada saya sebagai advokat terhadap Undang-Undang ITE. Padahal kami telah dizolimi oleh penegak hukum pada waktu kami melaporkan 2 bank BPR. Ingat itu ya, karena mereka melanggar hukum. Bagaimana dengan mereka penegak hukum yang melanggar hukum? Apakah dibiarkan saja? Apakah diberikan sanksi? Apakah diberikan jabatan? Bagaimana lantas kalau rakyat punya kesalahan, lantas mereka punya kewenangan untuk memenjarakan? Apakah ini yang disebut keadilan? Apakah disebut ini negara hukum? Ingat ya, Polres Kota Sidoarjo tidak pernah saya lupa, karena Anda sudah telah mem-BAP saya dan mentersangkakan saya terhadap Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 terhadap laporan Ketua Pengadilan Sidoarjo berdasarkan surat tugas. Korbannya tidak pernah di BAP dan dia apakah sebagai rakyat biasa, apakah dia sebagai pejabat mewakili hakim. Saya juga mohon kepada masyarakat, lihat viral video kami yang telah dizolimi oleh kepolisian, oleh oknum-oknum kepolisian, oleh oknum jaksa, oleh oknum hakim, terhadap viral, terhadap bobroknya pengadilan negara Indonesia. Terdakwa bebas karena korban tidak menyuap hakim. Kenapa saya bilang begitu? Karena jelas ada penyelundupan saksi ahli yang tidak pernah di BAP dan tidak pernah dipersidangkan, tetapi dimuat akhirnya bebas 2 BPR tersebut. Padahal 2 terdakwa tersebut telah mengakui dia menggunakan uang pribadinya, menggunakan BPR, menyalurkan kepada nasabah. Ibaratnya maling sudah mengakui tetapi hakim memaafkan. Apakah tidak itu menyuap? Saya yakin itu. Mulai sekarang masyarakat sudah harus buka mata, buka telinga. Ya, kepada teman-teman pengacara, tolonglah belajar hukum, terutama belajar KUHP. Karena sebetulnya buku pintar kita hanya ada di KUHP. Saya juga ingatkan teman-teman profesi saya, advokat, jangan kalian sebagai advokat 86. Khususnya Sidoarjo, saya sudah dicemarkan oleh teman-teman hanya karena satu pengacara yang ingin mereka meminta perlindungan dari organisasi. Ingat, organisasi tidak ada kepentingan dengan hukum dengan saya. Ya, organisasi melindungi semua advokat. Bukan advokat juga bermain di dalam konspirasi.
Ingat, saya juga rekan sejawat Anda. Anda juga nanti suatu saat Profesor akan juga dikriminalisasi. Doktor yang bernama doktor itu yang menjadi kuasanya BPR Jatinegara waktu Jangan di bangga pengadilan. Anda bisa Dia memperjuangkan kasus mencuri. Anda. Dia mencuri, saya punya kopi ijazah. Ingat pengacara yang mendampingi terdakwa, Anda dipikir hakim membebaskan karena kecerdasan Anda. Karena saya tahu bukan karena kecerdasan seorang advokat, tetapi karena konspirasi Anda. Saya tahu semua ada di rekaman saya bagaimana kalau ada putusan hakim meminta. Ada di rekaman saya semua kasus-kasus apa aja. Masyarakat perlu jangan tahu. Jangan bangga Anda kalau pengacara sebagai pengacara yang menodai profesi kami. Yang seperti ini banyak oknum pengacara yang telah merusak tatanan hukum kita. Jadi bukan berarti saya menyalahkan daripada pengacara, tidak semua. Itu tapi pengacara yang mencuri ijazah saya, baik pengacara, demi untuk mendapatkan rupiah, dia curi. Katanya doktor, dia doktor, ya. Saya akan cari, saya biarkan Anda, saya akan bikin Anda nggak tidur. Mudah-mudahan ini ada yang tahu. Ingat, temannya. jangan nafkahi anak-anak Anda dengan uang yang haram ya. Dengan Anda mencuri ijazah saya, kemudian digunakan oleh pelapor untuk melaporkan saya sebagai undang-undang Siktinas, ternyata saya bebas murni. Tapi Anda dan tunggu Anda kita ya, tunggu semua. Kami akan kejar Anda. Mafia hukum. Semua ya. akan saya buat. Anda sampai di neraka saya kejar. Anda mempermainkan negara saya, khususnya hukum di Indonesia. Ya, jangan karena segelintir orang-orang yang bermental bobrok seperti silakan Anda. dicari wakil ketua organisasi advokat di Sidoarjo, salah satu yang bernama Ananto. Tunggu Ananto. Tunggu. Kami sama-sama Ananto ya. Anda adalah pemain. Anda juga saya sudah tunggu Anda. Nama baik kami. Anda tunggu. Ya. Nama baik kami. Ada laporan Anda. Saya akan melakukan apa saja untuk mengejar kebenaran. Ingat, ya, saya hadir di sini, ini member untuk melakukan saya perlawanan. Juga mohon kepada teman-teman ya, pers, tolong, dalam kondisi seperti saya siap ini, Anda, demi untuk kebenaran. Anda adalah seorang wartawan memberikan informasi publik kepada masyarakat terhadap adanya penegakan hukum, apalagi kalau dicurangi oleh oknum. Anda jangan diam saja. Anda kalau sudah dipanggil para penegak hukum, Anda tutup kasusnya. Saya mohon kepada teman-teman media, inilah saatnya kalian untuk memberikan suatu kepercayaan dan komitmen Anda terhadap jurnalis Anda. Jadi saya mohon khususnya Sidoarjo, karena apa? Pers tidak ada yang mau meliput karena sudah dipanggil semua oleh ketua pengadilan. Ya, ingat, apakah mereka itu ketua pengadilan itu adalah dewa? Ya, ingat Anda digaji oleh negara pakai uang rakyat, bukan menyelewengkan atau memperkaya diri sendiri. Kalau Anda sebagai ketua pengadilan, semestinya tidak ada hakim yang memberikan putusan yang menyelewengkan dan yang melanggar hukum. Ingat, putusan yang terhadap Onsra itu adalah penyelundupan saksi ahli dan terdakwa sudah mengakui perbuatannya, tetapi Anda memaafkan. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung, saya tidak tahu saya harus bertanya kepada siapa. Saya mengajukan surat tidak pernah dapat balasan kepada Mahkamah Agung. Tolong diperhatikan. Saya protes terhadap kasasi yang kami ajukan. Ternyata yang kami ajukan adalah pidum, pid B. Tapi dalam dari putusan kasasi tersebut adalah pidsus. Mana saya percaya hukum? Mana saya percaya penegak hukum kalau begini modelnya? Mohon maaf, saya bukan tidak sayang sama kehakiman. Saya sangat cinta dengan kehakiman jajarannya. Saya sangat cinta kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Saya sangat cinta kepada Kepolisian Republik Indonesia. Saya sangat cinta kepada NKRI. Tapi kalau begini modelnya, saya dicurangi, saya dikriminalisasi, negara tidak hadir. Saya harus bertaruh nyawa. Saya minta tolong, mulai dari sekarang kepada masyarakat, kita tidak bisa berharap banyak kepada negara yang curang. Khususnya mereka-mereka yang diberi kekuasaan. Ingat, jaksa, iya. Saya melapor, Anda mewakili Kejaksaan Tinggi, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, namanya yang Nizar. harusnya mewakili korban. Nizar sama Novan. Saya tidak tahu sampai sejauh ini
kasasi kami juga tidak pernah tahu seperti apa model kasasi itu, karena kami adalah korban. Akan tetapi setelah kami menerima putusan dan mencari-cari sendiri, bukan jaksa melaporkan atau memberikan kepada kami, ya, apa yang terjadi setelah kami datang sendiri ke kejaksaan, ke Mahkamah Agung ke Jakarta, apa yang terjadi di dalam kasasi yang tadinya pidana umum bisanya masuk ke dalam pidana khusus. Terus bagaimana peran Anda jaksa yang mewakili korban? Kalau ada jaksa model seperti ini, bagaimana Bapak Jaksa Agung Anda mengatakan kalau ada oknum jaksa yang tidak benar atau jaksa yang memang melanggar hukum Anda binasakan? Buktinya sampai sekarang mereka saya masih mohon menjadi jaksa. kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia yang saat ini, tolong yang namanya Jaksa X Kasih Datun Kota Surabaya, tolong Anda periksa. Dia sekarang ini mempermainkan kami punya kasus. Sekarang itu ada kasus masyarakat yang harusnya dibayar konsinyasinya gara-gara dia permainkan dengan Kota Surabaya. Silakan ya, Bapak Arjuna itu X atau mantan Kasih Datun Surabaya, Kota Surabaya. Saya tidak takut kalau Anda mau keberatan. Tapi saya ingin mengatakan, sampai sekarang kasus tanah itu belum jelas. Anda telah menghalangi. Katanya Anda keberatan karena saya protes. Tolong Bapak Arjuna, kalau Bapak ada di Jaksa Agung, sekarang Bapak sudah pindah di Jaksa Agung, salam saya Pak Jaksa Agung yang bernama Arjuna, Saudara Arjuna, mantan ya Kasih Datun di Kota Surabaya. Saya juga pertanyakan dia punya keberpihakan kepada hukum. Dia adalah pengacara negara, tetapi dia mencurangi masyarakat. Dia membela kepentingan yang gak jelas. Sekarang ini tanah masyarakat yang harus dibayar, itu yang terkena tol di Warugunung, itu belum dibayar gara-gara ulahnya yang namanya dia. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya cintai, yang saya hormati, kepada Bapak Kapolri yang saya banggakan, dan kepada Bapak Jaksa Agung, dan kepada Bapak Mahkamah Agung, lihatlah kami seorang advokat saja bisa dikriminalisasi. Negara selalu mendengungkan bahwa kita adalah negara hukum, tapi faktanya yang terjadi banyak mafia-mafia yang berkedok di dalam institusinya, yang mencederai hukum tersebut. Ingat, kami rakyat Pak, kami sangat cinta, kami sudah melakukan upaya hukum. Jangan kita diajarin, ya. Bapak Ketua Pengadilan, Anda mengatakan bahwa saya akan memberi pembelajaran kepada rakyat. Tapi sekarang saatnya rakyat akan memberi pelajaran kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang melaporkan rakyatnya. Ingat, Anda menjabat bukan menutupi satu kesalahan di dalam lingkungan Anda, ya. Ingat itu. Saya juga memohon kepada masyarakat, jangan pernah takut atas suatu kecurangan terhadap para oknum penegak hukum. Saya bangga, saya sebagai rakyat Indonesia, saya menghormati hukum. Tetapi kalau ada oknum penegak hukum yang merusak institusi negara kita, maka wajib saya akan jihad. Ya, oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya akan melakukan live setiap hari. Mohon perhatikan, inilah saatnya masyarakat berdaulat. Kami akan melakukan perlawanan setiap kezaliman. Hai masyarakat seluruh Indonesia, kalau Anda dijolimi, datanglah kepada kami. Kami adalah kantor Mahkamah Agung, proteksi perlindungan Mahkamah Kebenaran. Kami ini adalah kantor Mahkamah Kebenaran, equality before the law. Kami tidak akan pernah takut karena kami sudah tahu kuncinya. Dan ingat, buat teman-teman rekan sejawat saya seluruh Indonesia, saya pengacara Tuti Laremba. Saya seorang perempuan, saya tidak pernah takut. Jangan karena oknum-oknum pengacara yang suka 86 mencederai officium nobile. Ingat, Anda disumpah. Anda bukan hanya karena dibayar, Anda terlantarkan, ya. Anda mempermainkan hukum, Anda melakukan satu konspirasi. Saya tidak ingin profesi kami dinodai oleh oknum-oknum yang tidak cerdas, yang hanya tercerdas menggunakan uang. Officium nobile itu adalah profesi terhormat. Officium nobile itu adalah profesi terhormat. Kalau Anda bermain tidak sesuai dengan hukum, maka Anda telah mengencingi atau Anda telah menodai hukum itu. Kepada teman-teman advokat yang menjadi pelopor koruptor, saya tidak berada sebarisan dengan Anda. Kepada teman-teman yang pejuang kebenaran, saya bersama dengan Anda. Dan kepada advokat, tolong diingat,
fiat justisia, ruat kelu. Artinya akan menegakkan hukum walaupun langit akan runtuh. Untuk akan hadir di sini, mohon maaf apabila hadir di sini untuk apabila memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, jangan pernah takut terhadap adanya suatu kriminalisasi sepanjang Anda punya bukti, punya argumen yang kuat. Jangan pernah takut ditakut-takutin mau dipenjarakan. tolong diingat masyarakat, kuncinya adalah KUHP. Anda kalau diperiksa, Anda kalau misalnya mau ditahan, mau digeledah, tanyakan KUHP-nya, masuklah. Jangan mau dibodohi lagi sama penyidik. Kemudian hakim pun memutuskan harus KUHP. Bab 3. Justru kita bangga ditersangkakan bukan karena korupsi, bukan karena suap, tetapi ingin menegakkan keadilan di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Saya tidak bermaksud menyinggung, tapi saya ingin mengoreksi. Saya ingin mengoreksi ketidakbenaran karena saya pernah jadi terdakwa 10 tahun, tapi saya bebas murni. Dan saya sekali lagi cinta kepada kepolisian. Saya cinta kepada kepolisian negara Republik Indonesia, termasuk saya percaya masih banyak penyidik yang baik. Saya cinta kepada jaksa, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, dan saya percaya masih banyak JPO yang bagus. Saya percaya kepada kehakiman, hakim, saya percaya dan saya cinta kepada hakim. Saya juga tahu masih banyak hakim-hakim yang bagus. Tetapi yang saya sebutkan tadi itu adalah semua orang yang menjadi oknum, semua orang yang menjadi pelaku kejahatan. Saya susah mengatakan oknum karena terlalu banyak. Oknum itu cuma 1-2 orang. Sekarang ini yang menjadi persoalan adalah pimpinannya juga menjadi pelaku. Jadi sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law.